Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela. Saya dari Manajemen Dakwah semester 6 kelas B. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Materi yang pertama kali saya akan sampaikan di sini yaitu manajemen dakwah dan unsur-unsur manajemen dakwah. Nah, sebelumnya saya akan paparkan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan dakwah dan apa itu yang dimaksud dengan manajemen dakwah. Nah, secara umumnya kita ketahui bahwa dakwah itu merupakan proses mengajak menuju kebaikan, itu secara singkatnya ya. Nah, kemudian apa itu manajemen dakwah? Nah, pada dasarnya manajemen dakwah dengan manajemen kalau dilihat secara umumnya itu sama saja, yaitu proses perencanaan, proses penggerakan, di mana dalam manajemen dakwah ini melakukan penggerakan agar mencapai apa yang diinginkan atau agar mencapai tujuan yang sudah diinginkan pada sebelum melakukan kegiatan seperti itu. Nah, kemudian langsung saja ke unsur-unsur manajemennya. Nah, sebelumnya di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa unsur-unsur dari dakwah ya, sebelum menuju ke unsur-unsur manajemen dakwahnya. Nah, di sini ada beberapa unsur dari dakwah itu sendiri. Ada 7 unsur-unsur, yaitu yang pertama di sini yaitu money atau uang. Nah, kita ketahui bahwa money atau uang di sini merupakan hal yang sangat urgen atau salah satu unsur yang sangat dibutuhkan atau penting dalam suatu kegiatan, karena money atau uang ini bisa digunakan misalnya ketika ingin melaksanakan kegiatan dakwah, money atau uang ini bisa digunakan untuk mempersiapkan peralatan yang akan dibutuhkan selama kegiatan berlangsung seperti itu ya. Kemudian unsur-unsur yang kedua di sini yaitu dai, di mana dai ini merupakan pelaku dakwah atau orang yang akan menyampaikan dakwanya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada mad'u itu sendiri. Nah, unsur yang ketiga di sini yaitu mad'u atau penerima dakwah, di mana mad'u ini merupakan kebalikan dari dai. Pada sebelumnya dai merupakan orang yang memberikan dakwah, kemudian di sini mad'u merupakan orang yang menerima dakwah itu sendiri dari seorang dai. Nah, kemudian yang keempat di sini yaitu mada atau materi dakwah. Nah, materi dakwah ini sebenarnya ada beberapa jenis materi dakwah yang bisa disampaikan oleh seorang dai kepada mad'unya. Salah satunya misalkan materi yang berkaitan dengan terutama keislaman ya, kemudian akhlak dan sebagainya, atau bisa saja materi secara langsung atau berupa perbuatan-perbuatan atau contoh-contoh baik yang akan diterapkan ketika melakukan proses dakwah itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima di sini yaitu wasilah atau media dakwah. Nah, wasilah ini bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsungnya itu yaitu secara lisan, kemudian secara tulisan, kemudian melalui lukisan atau akhlak segala macam, itu masuk ke media dakwah. Kemudian unsur-unsur yang kelima di sini yaitu tarikah atau metode dakwah, di mana tarikah atau metode dakwah ini merupakan sama halnya dengan strategi ketika sudah melaksanakan kegiatan dakwah itu sendiri. Di sini saya sebutkan beberapa metode atau strategi dalam melaksanakan dakwah itu sendiri. Yang pertama contohnya itu yaitu berdakwah dengan cara mau'izatul hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat kepada orang yang ingin kita dakwahi. Secara umumnya atau secara garis besarnya, secara tidak langsung itu dakwah itu bukan hanya sekedar memberikan ucapan saja atau memberikan wejangan saja kepada seseorang, tidak seperti itu. Tetapi dakwah di sini secara luasnya yaitu kita misalnya sebagai dai bisa memberikan contoh kepada mad'unya dari segi perbuatan baik. Nah, itu bisa juga dikatakan sebagai dakwah di situ ya. Kemudian contoh strategi dakwah yang lain atau metode dakwah yang lain yaitu dengan bil hikmah atau berdakwah dengan bil hikmah, yaitu berdakwah dengan memahami terlebih dahulu atau memperhatikan terlebih dahulu
situasi dan kondisi pada saat kita akan berdakwah nanti gitu. Jadi kita sebagai seorang dai itu sebelumnya kita harus paham dulu kondisi dan situasi yang akan kita dakwai seperti itu. Kemudian unsur-unsur yang terakhir di sini yaitu atsar atau efek dari dakwah yang kita berikan. Kita tentunya sebagai dai tentu ingin memberikan efek yang besar kepada mad'u kita agar dai kita tidak percuma seperti itu ya. Nah, mungkin langsung saja ke unsur-unsur manajemen dakwanya itu sendiri. Nah, kalau tadi unsur-unsur dakwanya di sini ada 7, kemudian di sini unsur-unsur manajemen dakwanya di sini saya akan sebutkan 4. Yang pertama itu tartib atau perencanaan strategi. Nah, kita ketahui bahwa sebelum melakukan suatu kegiatan tentu kita akan merencanakan terlebih dahulu seperti itu ya. Apa yang akan kita lakukan ketika akan berdakwah, kemudian bagaimana cara kita akan berdakwah itu sebelumnya kita rencanakan terlebih dahulu, dan itu masuk ke yang namanya tartib. Kemudian unsur yang kedua di sini yaitu tanzim atau pengorganisasian dan penyusunan. Nah, setelah kita merencanakan apa yang sudah kita rencanakan tadi, maka rencana itu kita susun kembali agar dia sesuai atau terstruktur nantinya gitu ya. Kemudian di sini yang ketiga yaitu tauji atau penggerakan dakwah. Nah, tauji atau penggerakan dakwah ini merupakan inti dari sebuah kegiatan. Kenapa? Bahwa di dalam penggerakan ini kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan atau kegiatan kita intinya di sini. Jadi tauji ini merupakan hal penting atau inti dari kegiatan yang kita laksanakan. Nah, yang terakhir di sini yaitu takoba atau pengawasan dan evaluasi. Nah, di dalam melakukan suatu kegiatan itu, evaluasi atau pengawasan ini merupakan hal yang cukup penting. Tujuannya untuk mengurangi yang namanya kegagalan. Nah, evaluasi atau pengawasan ini bisa kita lakukan sebelum dilakukannya kegiatan atau sesudah dilakukannya kegiatan seperti itu. Nah, langsung ke materi yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan terkait Islam sebagai agama dakwah. Nah, kita ketahui tadi sudah dijelaskan terkait apa itu dakwah. Nah, langsung ke Islamnya ya. Kita ketahui yaitu Islam itu merupakan agama yang selalu mengajarkan kebaikan. Mungkin kalau secara umumnya atau menurut orang-orang yang di luar agama Islam, mereka juga menganggap bahwa agama yang mereka anut itu merupakan kebaikan juga. Tetapi di sini inti dari penjelasannya yaitu membahas terkait kenapa Islam itu dikatakan sebagai agama dakwah. Nah, sebelumnya kalau menurut saya pribadi di sini kenapa Islam dikatakan sebagai agama dakwah? Sekarang kita kembali ke atau mengingat kembali ke zaman dahulu. Yang pertama kali mengajarkan agama Islam atau orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di sini yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, Nabi itu mengajarkan atau menyebarkan agama Islam dengan cara dakwah. Jadi pada dasarnya atau intinya di sini dakwah ini tidak bisa terlepas dengan Islam itu sendiri. Islam adalah dakwah adalah Islam. Jadi seperti itu, mereka selalu berkaitan antara kedua ini. Nah, kembali lagi ke atau terlepas lagi dari orang-orang atau masyarakat Islam yang menganut agama Islam, tentunya terlepas mereka tidak melakukan dakwah atau tidak melakukan hal yang disebut kebaikan, terlepas dari itu tetapi tetap agama Islam itu merupakan agama dakwah karena agama yang pertama kali atau agama yang mengajarkan dakwah yaitu agama Islam itu sendiri, yaitu yang menyebarkan agama Islam itu dengan cara berdakwah yaitu Nabi Muhammad. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah kan, jadi bisa sampai sekarang. Nah, dimulai dari Nabi Muhammad, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian ulama-ulama pada zaman dahulu, bahkan sampai sekarang mereka tetap menyebarluaskan agama Islam dengan cara berdakwah. Jadi seperti yang saya katakan bahwa agama Islam dengan dakwah itu tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dilepas, mereka selalu saling berkaitan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.